Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah contoh website yang digunakan untuk proses pembelajaran. Dengan menggunakan website seperti ini, kita akan terkesan lebih profesional dalam melakukan proses pembelajaran. Dan untuk membuat website seperti ini, kita menggunakan yang namanya Google Sites. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan tidak perlu menguasai yang namanya coding. Jadi sangat cocok sekali untuk teman-teman yang masih awam mengenai dunia website. Nah, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat website pembelajaran secara gratis dengan Google Sites berikut ini. Oke, saya di sini menggunakan laptop. Teman-teman juga bisa menggunakan smartphone, namun agar lebih leluasa disarankan menggunakan laptop atau komputer. Lanjut, pertama-tama teman-teman buka dulu browsernya, bisa itu Chrome, Firefox, dan sejenisnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Nah, seperti ini. Lalu buka Google Drive. Google Drive. Lalu pilih Google Drive. Nah, otomatis akan dialihkan ke Google Drive. Biasanya teman-teman harus login dulu ya ke Google Drive menggunakan akun Google teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan membuat folder baru. Teman-teman juga bisa melakukannya langsung, namun saya sarankan menggunakan folder agar rapi. Oke. Di sini buat folder baru. Saya beri nama dulu tutorial 2 misalnya. Sebagai contoh saja. Lalu di dalam folder ini saya akan membuat websitenya. Caranya klik kanan pada mouse, lalu pilih lainnya, cari Google Sites, klik, dan secara otomatis teman-teman akan dialihkan ke Google Sites. Oke, tinggal ditunggu. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat membuat website menggunakan Google Sites. Oke, selanjutnya kita akan merapikan tampilan ini agar websitenya bisa tampil seperti yang saya contohkan seperti ini ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri, namun saya akan membuatnya seperti ini saja. Oke, pertama-tama teman berikan judul situsnya terlebih dahulu. Di sini saya beri judul kelas matematika. Nah, seperti itu saja. Secara otomatis judul akan berubah. Lalu judul yang ini saya akan beri nama saya ya, bersama Bapak Ulia SPD. Nah, seperti itu saja mungkin. Saya bold. Lalu teman-teman bisa dimiringkan atau dipertengahkan, di center, atau diberikan link ya, terserah teman-teman. Di sini saya hanya perlu memberi tebal saja. Lalu ukurannya diberi ukuran judul ya. Nah, judul yang besar yang ini. Nah, seperti itu mungkin. Nah, seperti itu saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengganti tema. Tema defaultnya kan seperti ini. Nanti kita akan ganti menjadi tema Aristoteles, karena sebelumnya saya menggunakan tema Aristoteles untuk situs yang ini. Oke. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini. Oke. Oh iya, agar tidak berubah jaraknya, teman-teman jangan langsung di enter, tapi klik shift dulu baru enter. Nah, seperti itu.
Nah, ini gunanya apa? Kalau teman-teman langsung di enter, berarti teman-teman menyuruh kepada Google Sheets untuk memberi paragraf baru. Sedangkan menggunakan shift dengan tombol enter digabungkan, berarti teman-teman memberitahukan kepada Google Sheets untuk baris baru, bukan paragraf baru. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa merubah temanya juga, warna temanya menjadi hijau. Nah, ini akan otomatis jadi hijau atau ungu, tapi saya pilih hijau saja. Dan gaya font juga bisa dirubah menjadi modern, klasik, atau tebal. Saya pilih modern saja. Teman-teman juga bisa memilih sesuai keinginan. Ada sederhana, Aristoteles, diplomat, vision, rata, impresi, terserah teman-teman. Oke, jika sudah merubah tema, selanjutnya kita menambahkan kalender, foto, dan video ya, seperti ini. Caranya mudah, teman-teman. Nah, pergi ke tata letak ya, di sini tata letak, pilih yang 2 kolom seperti ini. Nah, di drag ya, di klik, tarik ke samping, tempel, lepas ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk menambahkan kalender, teman-teman scroll lagi ke bawah, cari yang namanya kalender. Mana kalender? Nah, ini diklik saja. Nah, tunggu loading. Nah, di sini teman-teman akan disuruh memilih kalendernya mau yang mana. Misalnya kalender Halal Bihalal Indonesia atau kalender saya sendiri. Jadi saya bisa membuat kalender jadwal sendiri seperti itu dengan menggunakan Google Calendar. Jadi teman-teman harus mengatur jadwal, misalnya besok ada pelajaran di kelas ini jam sekian, dicatat di dalam Google Calendar. Ada aplikasinya ya, bisa di-download di Play Store atau App Store. Jadi seperti jadwal lainnya lah, seperti itu ya. Seperti aplikasi kalender lainnya bisa menambahkan jadwal. Nah, di sini saya akan menggunakan kalender saya. Oke, munculnya di bawah, tidak apa-apa. Klik seperti ini ya, sampai ada tanda panahnya 4. Oke, ditarik, dimasukkan ke kotak yang ini. Nah, maka kalendernya akan muncul seperti ini. Ini kalender saya. Untuk mengaturnya, teman-teman bisa klik setting di sini. Lalu teman-teman bisa tampilkan judul atau menyembunyikannya, tampilkan tanggal, tombol navigasi, zona waktu, dan lain sebagainya. Saya akan mengaktifkan zona waktu juga. Zona waktu pengakses saya aktifkan juga. Jadi waktu yang digunakan adalah waktu orang yang mengunjungi web ini. Lalu mode tampilannya kita rubah di bulan saja. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan berubah di bulan seperti ini. Ini contohnya, ada acara misalnya tanggal 5, atau ada jadwal belajar tanggal 5, nanti akan berwarna seperti ini. Nah, tinggal diaplikasikan saja oleh teman-teman menggunakan Google Calendar. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan foto di sini dan video seperti contoh situs yang sudah saya buat sebelumnya. Caranya untuk gambar bisa diklik langsung tanda tambah, lalu pilih gambar atau upload sama saja. Tapi saya ingin mengambilnya dari URL ya, jadi diambilnya dari URL yang sudah saya punya. Teman-teman juga bisa mengambilnya dari Google Drive, Google penelusuran, atau foto sendiri. Saya menggunakan URL, di sini saya sudah sediakan. Tinggal saya ambil saja. Nah, ini copy image address ya, seperti itu. Nah, saya masukkan URL-nya di sini. Jadi sangat beragam macam, teman-teman bisa menggunakan upload atau cara lainnya. Di sini saya menggunakan URL.
Lalu agar fotonya tidak seperti ini ya, tidak terpotong, teman-teman bisa klik yang ini, kurung pangkas. Nah jadi normal kembali fotonya, kotak, mengikuti bentuk fotonya seperti itu. Dan untuk menambahkan video YouTube tinggal diklik tambah saja, lalu klik YouTube. Nah seperti ini, kita cari video apa ya, sebagai contoh saja ya, matematika ya, matematika. Nah seperti itu. Jika teman-teman punya channel yang sama di akun Google-nya, bisa diklik di sini. Namun saya belum membuat video apapun di akun ini, jadi tidak ada. Jadi saya gunakan ini aja. Nah seperti itu. Misalnya saya gunakan video yang berhitung cepat. Nah ini, maka videonya akan masuk. Nah ini agar sejajar kalendernya kita bisa besarkan, ditarik ke bawah. Nah ini sudah sejajar kan? Oke, sudah proporsional. Nah selanjutnya bagaimana membuat ininya, judul seperti ini ya di atas. Oke, kembali. Nah teman-teman tinggal klik saja kotak teks ya. Nah ini keataskan dulu, diklik headernya, lalu klik kotak teks. Nah maka akan muncul di bawahnya. Setelah itu tinggal tuliskan saja apa yang teman-teman mau. Di sini saya akan mengambil dari teks ini saja agar cepat ya. Nah seperti itu. Nah lalu untuk mewarnai kotaknya ini seperti tadi, tinggal diklik di simbol palet ini, klik. Nah bisa dipilih reguler, penekanan 1, penekanan 2. Saya pilih penekanan 2 ya. Teman-teman bisa pilih gambar juga di upload atau pilih gambar. Saya pilih penekanan 2 saja. Nah seperti itu. Lalu scroll ke bawah, kita juga akan menambahkan, nah ini materi belajar untuk paket daftar tugas, lalu tombol-tombolnya. Caranya gampang, teman-teman kembali ke sini. Oke, kembali ke Google Sheets-nya, lalu cari yang namanya cari tata letak tapi yang 3 kolom. Nah ini ya, simpan di sini. Yap, seperti itu. Lalu kita rubah dulu warnanya. Saya pakai yang penekanan lagi agar sama. Lalu kita hapus gambarnya karena tadi saya tidak ingin menggunakan gambar. Tapi teman-teman bisa menggunakan gambar jika mau, tidak perlu dihapus. Tapi karena saya tidak menggunakan gambar, saya hapus saja ini. Nah ini saya hapus lagi. Nah hapus lagi. Untuk menghapus klik 2 kali, maka akan muncul simbol hapus ya. Nah setelah seperti ini, tinggal dimasukkan saja teksnya seperti tadi. Agar cepat saya copy paste saja. Nah seperti itu. Oke, lalu tinggal dimasukkan. Oke, aduh kebanyakan. Nah lalu mohon maaf karena saya di copy paste biar cepat. Nah seperti itu. Teksnya formatnya yang judul ya, judul. Bisa diatur lah sesuai keinginan teman-teman. Saya menggunakan judul, lalu di bold, lalu di rata tengah. Nah seperti itu. Lalu di bawahnya ingin ditambahkan tombol seperti ini, buka materi, download ebook, daftar tugas. Berarti karena saya tidak membutuhkan kolom teks lagi, saya hapus saja. Biasa klik pada kolom teksnya ya, hingga ada tanda 4 seperti ini, panahnya 4, baru hapus. Lalu teman-teman cari tombol, tinggal diketikkan saja. Misalnya ini tombol materi belajar, berarti baca materi, seperti itu saja ya. Lalu misalnya saya memberikan link ke situs ini,
mana situs pelajaran ini, situs materi pembelajaran. Agar lebih mudah, copy linknya melalui address bar, klik copy, lalu tempel di sini. Nah, di tautan, paste di sini, sisipkan. Maka tombolnya akan jadi. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, di drag seperti itu. Lalu agar tidak perlu membuat tombol baru, bisa di copy dengan cara klik Ctrl C, lalu di paste dengan cara Ctrl V. Nah, seperti itu. Lalu dimasukkan lagi ke dalam sini, namun kita rubah, klik 2 kali ya pada ini sampai ada kursornya berubah jadi panah 4, lalu klik pensil. Nah, ini kita rubah jadi download buku, berarti download ebook misalnya seperti itu. Lalu saya akan mengarahkannya ke situs download buku. Nah, ini situs download buku paket yang saya arahkan. Tinggal dimasukkan, di copy tautannya yang atas ini ya, di copy, lalu dimasukkan ke sini. Ini ganti, paste. Nah, seperti itu. Tautannya sudah dimasukkan, lalu klik perbarui. Nah, seperti ini ya. Ini agar lebih ringkas saya hapus. Nah, seperti itu. Lalu untuk daftar tugas kita lewat dulu karena kita belum membuat halaman daftar tugasnya. Nah, kita membuat ini dulu. Nah, apa ini namanya ya, jadwal tatap muka online lah, seperti itu. Nah, ini membuat seperti ini gampang. Kita kembali ke Google Sheets dan tambahkan kolom lagi, tapi kolomnya yang ini nih, yang satu kolom gambar di samping kiri dan tulisan di kanan. Nah, agar bisa seperti ini gambarnya yang di kanan, caranya mudah. Teman-teman tinggal tarik ya, diarahkan, lalu lalu kursor berubah menjadi panah 4, lalu ditarik ke kanan. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Lalu kita tambahkan logo Zoom ya, seperti tadi. Di sini klik pilih gambar, lalu Google penelusuran, lalu cari gambar Zoom misalnya gitu. Google Meet ya tadi, Meet. Oke. Nah, Google Meet. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan oleh teman-teman saja. Lalu klik insert. Nah, agar fotonya menyesuaikan, klik urung pangkas seperti tadi. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Lalu tinggal menambahkan teks jadwal tadi. Saya copy saja dari sini. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri teksnya sesuai keperluan. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya ada jadwalnya ya, kelas 10 menggunakan list. Caranya gampang untuk menambahkan seperti itu, tinggal diklik saja. Nah, ini ada daftar. Nah, ini tinggal ditulis seperti itu. Bisa juga menggunakan poin seperti ini. Ukurannya juga bisa dirubah di sini. Ini ukurannya kecil, subjudul, judul. Ini juga bisa ditebal, bisa dimiring, terserah ya. Tapi saya akan seperti ini aja agar simpel. Oke. Nah, sampai di sini kita buat juga button dapatkan password. Sama seperti tadi untuk membuat button, kita klik seperti ini, lalu misalnya dapatkan password. Karena kalau yang namanya meeting pasti menggunakan password agar orang lain gak bisa masuk ya, seperti itu. Lalu ini URL-nya saya masukkan asal saja karena contoh. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Saya drag pindahkan ke sini. Oke, satu halaman sudah selesai. Bagaimana? Mudah bukan?
Iya, sekarang kita lanjut ke membuat halaman seperti ini, materi belajar, absensi, dan tugas. Oke, untuk membuat halaman absensi dan tugas seperti tadi, caranya teman-teman lihat sidebar lagi, lalu klik halaman. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman di sini bisa klik tambah, bisa menambahkan link atau menambahkan halaman. Nah, kita lihat tadi saya dicontoh menggunakan materi belajar diarahkan ke situs pembelajaran. Ini berarti menggunakan link. Kita bisa copy linknya seperti ini. Karena ini hanya untuk contoh, saya harus bisa memberi contoh semuanya ya, yang penting-penting. Di sini bisa membuat link ya. Nah, seperti ini link. Misalnya saya beri judul materi belajar. Lalu di bawahnya adalah link ke situs belajar, seperti itu. Nah, seperti ini. Maka saat diklik oleh mahasiswa atau siapapun yang melihat website ini, maka akan diarahkan ke situs pembelajaran. Lalu ini untuk mengganti judul ini, misalnya halaman muka, tinggal klik tiga di samping, lalu klik properti. Nah, ganti judulnya misalnya beranda. Nah, maka otomatis akan berubah. Oke, setelah selesai tinggal di enter. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat halaman absensi. Nah, seperti ini halaman absensinya. Ada form absen kelas 10, 11, dan 12. Lalu ada diagramnya juga biar terlihat keren. Pokoknya lengkap. Oke, caranya kita buat halaman baru. Lalu beri nama halamannya absensi, seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman juga bisa membuat subjudul. Misalnya di absensi ini ingin ada sub halaman ya, seperti ini, sub menu. Misalnya kelas 10 seperti itu. Lalu bikin lagi sub halaman kelas 11. Nah, seperti itu bisa. Jadi waktu dibuka ada kelas 10, ada kelas 11. Namun saya ingin meringkasnya saja seperti tadi, jadi ini kita delete saja, klik 3 lalu hapus. Nah, klik titik 3 lalu hapus, maka halaman akan terhapus. Nah, ini untuk memindahkan urutan, teman-teman tinggal diklik saja, misalnya seperti ini. Nah, itu udah ada biru ya. Teman-teman tinggal pindahkan seperti ini, ditarik ya. Jadi dibirukan seperti ini, lalu ditarik. Nah, dibirukan, klik 2, ditarik seperti ini sampai ada seperti itu ya. Nah, seperti itu ke bawah. Nah, mudah lah. Absensi. Nah, ini kita sudah ada di halaman absensi. Lalu di sini saya menambahkan form ya, form absen menggunakan Google Form. Jadi ini diintegrasikan dengan Google Form. Teman-teman bisa membuat dulu Google Form absennya untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Lalu tinggal dimasukkan saja ke Google Sheets ini. Caranya mudah. Kita tadi membuat 3 kolom terlebih dahulu. Kita kembali ke sini ya, ke menu sisipkan. Kita buat 3 kolom. Nah, berarti kita letak, pilih 3 kolom, drag. Nah, seperti ini. Lalu diberi judul ya, from absen kelas 10, seperti ini. Saya copy biar cepat. Nah, seperti ini. Ini kita pindahkan ya, pindahkan ke bawah. Nah, ke paling bawah seperti itu. Yang ini juga pindahkan ke bawah.
biasa klik 2 lalu drag ke bawah. Nah seperti itu. Lalu tambahkan judul, kita paste. Nah seperti itu, teman-teman bisa mengetiknya ya. Saya hanya ingin cepat saja agar videonya tidak lama. Nah seperti itu. Oke, sudah diberi judul seperti ini. Ini kita hapus ya. Oke, klik hapus karena tidak diperlukan. Tapi jika teman-teman memerlukannya, silahkan bisa digunakan, ditambahkan tag apapun di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan masukkan Google Form-nya. Kita pergi ke halaman sidebar lagi, lalu cari yang namanya formulir. Nah ini diklik lagi. Oke, maka akan menampilkan formulir yang kita buat. Nah di sini saya membuat satu formulir dengan judul absensi kelas sebagai contoh saja. Nanti teman-teman mungkin membuat 3 atau banyak form, bisa juga, tinggal dimasukkan satu-satu karena agar cepat saya buat satu saja, lalu klik insert ya untuk memasukkan. Nah tinggal di drag saja ke dalam. Nah seperti itu. Nah maka akan otomatis masuk. Tinggal diatur ukurannya seperti ini. Diklik pada Google Form-nya yang ini. Nah kotak Google Form-nya. Nah segini aja. Lalu ditarik ke bawah. Nah ditarik seperti itu. Oke. Agar terlihat semua. Nah tombol kirimnya sudah terlihat. Nah cukup segitu saja. Lalu karena saya ingin cepat, saya kopikan saja form ini. Tapi teman-teman jika ingin memasukkan form yang berbeda, lakukan dengan cara tadi, yaitu ke formulir, pilih formulir, baru masukkan drag ke sini. Karena saya agar cepat saja, saya pastekan saja. Oke, dipastekan saja. Lalu saya rubah ukurannya agar sama. Oke, ke bawah. Nah seperti ini. Oke, sudah sama. Tinggal yang kelas 12. Oke, saya tarik. Nah sudah sama. Oke, jadi form absen 10, 11, 12 sudah selesai. Sekarang mau menambahkan diagram seperti ini. Oke, untuk membuat diagram seperti ini teman-teman menggunakan tata letak yang 2 kolom tadi, yang ini ditarik masuk ke dalam. Nah gambarnya seperti tadi, diklik lalu didrag ke kanan. Nah dipindah seperti ini. Di sini diisi misalnya daftar kehadiran ya, diagram kehadiran. Nah seperti ini. Lalu deskripsinya saya copy dari sini. Nah seperti itu saja. Untuk memasukkan diagram, teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman harus membuat formulir dulu ya seperti tadi, dan formulirnya harus sudah terisi. Jadi sudah ada respon. Nah, di sini saya menggunakan formulir absensi kelas tadi ini ya. Dan ini ada Excel-nya, data Excel respon dari absen ini. Dan saya sudah buat diagramnya pada Excel ini. Nah, seperti ini ya. Absensi kelas respon. Caranya lihat di Google Drive lalu klik respon seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan diagram. Cara untuk menambahkan diagram pada pada Excel respon formulir ini, teman-teman arahkan ke sini, klik sisipkan seperti ini. Lalu agar cepat, teman-teman arahkan dulu misalnya nomor dari nama ke kelas. Nah segitu saja, baru klik sisipkan,
klik diagram, maka akan terbuat diagram seperti ini. Mudah ya, tinggal dicoba-coba saja. Lalu kita fokus kembali ke sini. Untuk menambahkan diagram tadi, tinggal di scroll ke bawah ya, di halaman sisipkan, klik diagram. Nah, maka Excel respon dari formulir ini akan terlihat di sini, yaitu sudah dibuatkan diagramnya. Tinggal diklik saja, pilih diagramnya yang ini ya, lalu klik tambah. Nah, maka akan muncul diagramnya. Tinggal di drag saja, dipindahkan, diklik ke sini. Nah, oke, 2 halaman sudah selesai. Ini untuk menyesuaikan tinggal ditarik saja seperti itu ya. Tinggal seperti itu saja. Oke, 2 halaman sudah selesai. Oh, ini kita rubah warnanya dulu ya, agar mirip seperti ini. Nah, jadi tidak perlu dirubah, putih saja seperti ini. Lalu kita buat halaman baru, klik halaman lagi, lalu tambah halaman baru, beri nama halaman tugas ya, halaman tugas. Di sini untuk mengumpulkan tugas, halaman tugas, enter. Nah, di halaman tugas sama seperti halaman absensi, ada formulir, namun formulirnya dalam bentuk tombol. Jadi waktu diklik tombolnya, maka akan masuk ke formulir seperti ini. Jadi ada beberapa form, ada form tugas 1, form tugas 2, lalu form untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini juga ada daftar tugas ya. Jadi ada deadline-nya juga. Jadi para siswa misalnya tidak lagi bertanya-tanya, Pak, ada PR apa? Pak, saya lupa PR-nya apa? Pak, halaman berapa PR-nya, bisa dituliskan di sini. Cara untuk membuat yang seperti ini mudah sekali. Kembali ke sisipkan, lalu nah, di bagian sini pilih yang teks dapat diciutkan, diklik ya, bukan di drag, diklik, lalu tinggal dituliskan judulnya, misalnya tugas kelas 10. Nah, seperti itu. Lalu tinggal disalin, diduplikasi ke bawah. Nah, tinggal diganti jadi kelas 11, lalu ganti jadi kelas 12. Salah. Nah, seperti itu. Jadi tinggal masukkan teks yang dapat diciutkan, lalu duplikasi dan ganti, tinggal ganti angka kelasnya. Lalu untuk memasukkan tugas-tugasnya gampang, bentar saya copy dulu di sini agar cepat. Nah, oke, tinggal diklik saja. Nah, seperti ini. Nah, maka bisa diedit, bisa menambahkan daftar nomor atau butir ya, poin. Di sini saya menggunakan nomor. Nah, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, jadi seperti ini pada saat diklik. Lalu tugas untuk kelas 11 trigonometri. Nah, misalnya seperti ini. Ini contoh saja ya. Nah, seperti ini, tinggal dimasukkan saja, beri nomor seperti itu. Kelas 12 tidak ada tugas, tinggal tulis tidak ada tugas, langsung diberi tebal. Nah, seperti itu. Selesai. Selanjutnya tinggal menambahkan bagian submit tugas. Caranya mudah, tinggal ke bawah ya. Nah, tata letak, cari yang kolom 3 lagi, lalu masuk ya, diklik atau di drag. Lalu ininya kita hapus. Nah, gambarnya seperti biasa dihapus karena tidak butuh. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, tinggal membuat tombol ya, masukkan tombol.
Misalnya saya samakan aja lah link formulirnya. Untuk mendapatkan link formulir, jika tidak tahu saya contohkan dulu ya. Misalnya ini formulirnya sudah buat, buka dulu ya. Nah, lalu klik kirim ini. Oke, nah seperti itu muncul. Lalu pilih ini link, lalu perpendek ya, biar pendek. Nah, baru di copy. Setelah di copy ini tutup, masukkan di sini. Nah, seperti itu. Beri nama misalnya ini link untuk mengirim tugas 1. Kirim tugas 1 seperti itu. Lalu disisipkan. Nah, seperti itu. Lalu tinggal dimasukkan ke sini. Karena hanya sebagai contoh, saya akan duplikasi tombolnya agar tidak perlu membuat tombol lagi. Oke, saya duplikasi. Oke, saya masukkan dulu. Nah, seperti itu. Lalu saya duplikasi lagi, saya masukkan di sini. Oke, setelah itu tinggal dirubah ininya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, seperti itu. Karena kelas 12 tadi tidak ada tugas, jadi saya tidak masukkan tombol tugas. Ininya tinggal dihapus saja karena tidak dibutuhkan. Nah, dihapus saja. Oke, dihapus lagi. Nah, seperti itu. Atau boleh juga ditambahkan, tinggal klik kotak stack ya, seperti ini, tinggal di drag ke bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, terus ditambahkan deskripsi misalnya seperti ini. Bagi siswa kelas 10, silakan kirim tugasnya melalui link berikut. Tinggal dimasukkan di sini teksnya. Nah, seperti itu. Kelas 11 juga sama, kita masukkan kotak teks, di drag, masukkan di sini, ganti kelas 11. Nah, ganti kelas 11. Lalu di sini juga untuk kelas 12 kita drag lagi, masukkan. Nah, seperti itu. Lalu untuk menambahkan judul di atasnya seperti ini, submit tugas, gampang. Gunakan lagi kotak teks ya. Klik kotak teks, lalu drag di atasnya. Nah, di atas. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu edit tagnya, ganti dengan judul rata tengah, submit tugas. Nah, seperti ini. Tinggal dirubah saja warnanya. Saya gunakan penekanan 2. Nah, seperti itu. Di sini saya juga rubah warnanya penekanan 1. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Beranda, materi belajar, absensi, semuanya sudah jadi. Bagaimana teman-teman, apakah merasa kesulitan? Oke, jangan takut untuk mencoba ya. Tinggal akhiran, yaitu tadi kita sudah buat halaman tugas. Nah, di sini belum ada tombol untuk ke halaman tugas. Caranya buat tombol lagi ya, bisa di sini atau tinggal copy yang ini lalu dipaste, tinggal kita drag ke sini. Nah, tinggal diganti ya, diklik dulu tombolnya, lalu klik pensil, ganti misalnya dengan lihat tugas seperti itu. Ini tinggal dihapus, maka akan muncul halaman. Pilih halaman tugas. Nah, seperti itu. Klik perbarui. Nah, semuanya sudah selesai. Materi belajar akan dialihkan. Lalu absensi tampilannya seperti ini. Akan ada Google Form 3, lalu diagram kehadiran. Lalu halaman tugas seperti ini ya. Oke, ini juga ada tombol kirim tugasnya. Ops, ini harusnya kirim tugas 2 ya, kita rubah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ya, ini hanya contoh saja. Silakan teman-teman aplikasikan sendiri, didesain sendiri saja sekreatif mungkin. Untuk merubah gambar ini
gambar latar belakang ini mudah, tinggal diklik ya, gambarnya diklik, lalu klik buah gambar, bisa diupload atau dipilih. Di sini saya dipilih untuk memilih gambar gratis seperti ini. Saya akan mengambil gambar dari Google, klik telusuri ya, misalnya matematika seperti itu, tinggal dicari. Nah, maka akan muncul gambar berkaitan dengan matematika. Saya pilih yang ini saja. Oke, tinggal dipilih. Nah, oke, seperti itu, mudah. Lalu bagaimana cara mempublikasikan situsnya? Tinggal klik saja tombol publikasikan, klik. Nah, di sini teman-teman karena baru membuat websitenya, berikan alamat URL-nya. Jadi nanti siswa misalnya, mereka akan mengakses https site.google.com/view/ nama situs teman-teman, misalnya gini. Nama situsnya Matematika Semansa seperti itu. Jadi nanti siswa mengakses halaman website ini untuk membuka semuanya ini ya, membuka web gratis ini. Tapi jika teman-teman ingin terlihat lebih profesional lagi, bisa menggunakan yang namanya domain. Tapi saya tidak akan berbicara soal domain karena itu sangat sulit dijelaskan. Mungkin di video selanjutnya ya. Jadi seperti ini saja dulu. Lalu jika sudah checklist berarti tersedia, tinggal diklik publikasikan. Nah, bisa dilihat. Nah, maka tampilan website kita sudah bisa diakses seperti ini. site.google.com/view/matematika semansa seperti itu. Ini sudah bisa diakses ya. Oke, kita bisa juga melakukan sedikit perubahan, misalnya di bawah kita ingin menambahkan footer ya, footer seperti ini, footer nih. Nah, footer di bawahnya copyright 2020 kelas matematika Bapak Ulia misalnya seperti itu. Tinggal diklik saja di sini, tambahkan footer, dan di sini dituliskan saja misalnya seperti ini. Tinggal diganti warnanya pakai penekanan 2 seperti ini, contoh saja ini. Nah, seperti itu biar lebih profesional lagi. Lalu saya ingin menambahkan logo seperti ini ya, seperti situs yang tadi. Nah, ini ada logonya, mudah saja, tinggal diklik di sini. Nah, akan muncul tambahkan logo, klik saja. Silakan masukkan logonya di sini, upload. Di sini saya menggunakan logo ini. Lalu bisa juga teman-teman merubah fav iconnya. Caranya klik upload. Nah, pilih fotonya biasa. Oke, tunggu. Apa itu fav icon? Fav icon itu yang seperti ini. Nah, ini nih. Ini logo. Nah, ini logo Google Drive. Ini namanya fav icon yang muncul di samping judul. Nah, jika sudah tinggal di X saja, lalu klik publikasikan lagi. Nah, ini peninjauan, perubahan, fav icon diupdate, logo diupdate, footer diupdate misalnya seperti itu. Tinggal klik publikasikan jika sudah. Nah, website sudah siap dilihat dan lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Oke, logonya sudah ada, footernya sudah ada. Oke, bagaimana mudah sekali bukan untuk membuat website seperti ini? Tidak perlu coding sama sekali, itu yang terpenting. Jadi kita semua bisa melakukannya dengan mudah. Oke, sekian saja yang dapat saya bagikan. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya, lalu like dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.